Ketika udah di pertengahan jalan, tiba-tiba motornya kurang angin. Jadi ya kita sempatkan mampir di bengkel motor buat tambah angin. Karena kalau nggak segera ditambah angin, nanti di pertengahan jalan ke tempat Mbak itu nggak bakalan ada lagi bengkel dan juga nggak bakalan ada lagi orang ataupun rumah. Soalnya di sana tuh jalan perkebunan kelapa sawit. Dan alhamdulillahnya cuaca hari ini tuh cerah banget. Karena kalau hujan di sini tuh pasti nggak bakalan bisa masuk. Soalnya jalan di sini tuh masih tanah liat. Tanah liat ya, kalian tahu nggak sih tanah liat? Tanah itu tanah merah. Perjalanan hari ini tuh sangat menantang karena kemarin habis hujan, jadi kondisi jalan saat itu masih basah dan agak sedikit licin. By the way, ini kedua kalinya kita singgah di jalan karena adik Wal dan Mas Azam Pak suami udah pada kelaparan. Jadi udah deh kita makan di jalan aja. Berhubung tadi ada beli gorengan. Nah, gorengan yang kita beli tadi itu rencananya mau dibawa ke tempat Mbak, tapi udah lapar duluan jadi nggak apa-apa kita makan. Soalnya mau singgah di warung makan pun nggak ada warung makan di pinggir jalan ini, Bun. Kalian tahu lah ya kan yang namanya jalan area perkebunan kelapa sawit, di mana itu kanan kirinya sawit dan juga jalannya itu jalan tanah, jadi nggak ada warung juga, ya. Tadi saya beli gorengannya agak banyak kan, jadi nggak apa-apa lah ya kalau dimakan sedikit. Kue yang saya makan ini merupakan kue ketan hitam yang isinya pakai kelapa manis gitu. Kalian pernah makan nggak sih? Kalau pernah makan pasti enak banget dan saya suka banget dengan yang namanya kue ini. Kalau Pak suami anak-anak itu kurang doyan karena kalau ketan digoreng itu kan agak kenyil-kenyil, mungkin mereka susah banget buat ngunyah. Istirahatnya cuma sebentar aja karena kita udah diburu waktu, khawatir hujan di jalan, Bun. Kalau udah hujan udah deh kita bakal terkepung dan gak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar dan juga nggak bisa masuk, yang namanya juga jalannya jalan tanah. Lagian juga nanti kita bakal balik lagi ke Tebo, jadi kita nggak nginap ya, Bun, karena di Tebo masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, ini tuh kita udah sampai aja di area pabrik kelapa sawit. Di bagian bawah sebelah kanan saya itu merupakan pabrik kelapa sawit, hanya saja nggak bisa direkam secara jelas, Bun, soalnya sawit-sawit di sini tuh udah pada tinggi dan juga udah pada besar-besar. Selagi ngelewati jalan PT, jalannya masih bagus-bagus dan juga masih mulus-mulus, masih aman terkendali. Tapi ketika udah masuk ke area kebun Embah, nah ini jalannya udah mulai parah, Bun. Soalnya di sini nggak ada bebatuan, jadi murni asli tanah. Apalagi kemarin habis diguyur hujan, jadi kondisi tanahnya sekarang masih basah dan juga matahari belum turun. Belum turun ya, maksudnya matahari itu belum menyinari di area sini. Saya juga nggak tahu ya, karena ketika masih di luar tadi, kita itu mataharinya tuh cerah banget. Sementara udah masuk ke dalam sini, tatonya mataharinya malah redup. Sejujurnya saya ngeri-ngeri sedap melewati jalan ini. Sementara itu Mas Azam kesenangan, Bun. Apalagi kalau motornya kepleset-pleset itu dia ketawa-tawa, Bun. Nah, sementara emaknya di belakang udah jantungan, deg-deg rasanya keringat dingin keluar semua. Nah, ini tuh adik Waldan lagi kondisi tidur ya, Bun, jadi agak susah buat meganginya, apalagi dengan kondisi jalan yang seperti ini. Di sepanjang jalan banyak lubang tergenang air sehingga menyebabkan jalannya becek, apalagi akhir-akhir ini cuaca tidak menentu karena di sini tuh sering banget turun hujan sehingga menyebabkan jalannya itu licin. Selain kendaraan roda 2 yang melintasi jalan ini, di sini juga ada kendaraan roda 4 bermuatan sawit yang selalu melintasi jalan ini. Itulah sebabnya mungkin ya lubangnya itu semakin dalam karena dilaluin kendaraan besar-besar ya, seperti mobil ngangkut sawit itu kan lumayan berat ya, Bu. Kalau ngelewati jalan ini harus ekstra hati-hati, apalagi bagi kalian yang nggak pernah lewat di jalan medan seperti ini. Nah, jangan coba-coba deh, nanti bakalan jatuh. Soalnya dulu ketika saya masih gadis itu sering banget jatuh ngelewati jalan licin seperti ini, tapi sekarang kan udah punya suami dan suami ini handal banget loh mau nyupir di jalan becek. Ketika ngelewati jalan ini tuh kita hampir kepleset dan hampir aja jatuh, tapi Mas Azamnya malah kesenangan kegerangan, adik Waldan juga malah ketawa-tawa di belakang. Nah, tibalah saatnya kita masuk ke dalam jeblokan lubang ini. Motornya nggak bisa maju, jadi saya disuruh turun sama Pak suami buat narik motor. Kirain bakal disuruh jalan sampai depan, taunya enggak, disuruh naik lagi sama Pak suami. Mungkin kasihan lah ya lihat bininya jalan di belakang sendiri. Mana udah capek-capek narik motor, masa disuruh jalan lagi, kan capek. Ini adalah pondok kosong yang udah lama nggak ditunggu karena yang punya pondok lagi garap kebun di belakang. Untuk lokasinya agak jauh dari sini. Kalau udah ketemu pondok itu tidak lama lagi kita bakalan sampai di tempat dan Mbah. Singkat cerita kita udah sampai aja nih di tempat Mbah. Oh iya, di sini tuh ada kandang kambing Mbah. Soalnya Mbah selain berkebun juga miara kambing. Nah, untuk kandang kambingnya lumayan banyak, tapi isinya ada beberapa ekor karena kemarin itu udah banyak yang dikurangi. Ketika sampai, Mas Azam dan adik Waldan itu girang banget sampai teriak-teriak gitu manggilin Mbah, Mbah kok sepi, nggak ada suaranya. Biasanya kalau ada motor, apalagi kita datang di sini ya, Mbah itu udah hafal banget dan langsung keluar rumah. Tak taunya hari ini sepi banget. Setelah kita lihat, tak taunya pintunya terkunci dan ternyata Mbah lagi nggak di rumah. Apalagi nih adik Waldan dari tadi selalu manggilin Mbah, Mbah, tapi nggak ada sautan. Sambil ngelilingi rumah Mbah, saya juga sambil nelponin Mbah, tapi alhasil apa? Teleponnya nggak aktif, Bun. Maklum lah di sini tuh nggak ada sinyal. Jadi kalau misalkan mau nelpon itu agak susah. Tapi kita tidak langsung pulang, melainkan kita tunggu beberapa saat. Mana tahu ketika kita menunggu Mbahnya langsung pulang. Dan tujuan kita ke sini tuh hanya ngantar obat Mbah. Kemarin katanya Mbah itu lagi sakit, jadi kita bawa obat dari Tebo agar bisa diminum Mbah. Soalnya untuk
akses perobat-obatan di sini tuh lumayan sulit Bun. Selain medan jalannya yang parah kalau hujan nggak bisa dilalui, juga di sini tuh jauh banget dari jangkauan. Sembari nungguin mbahnya pulang, di sini saya mau lihat dulu hewan piaraan mbah. Ada beberapa ekor kambing dan kambingnya itu cantik-cantik, cakep-cakep, gagah-gagah Bun. Sementara itu di sini Adek Waldan dan Mas Azam udah sibuk ngasih makan kambing. Mereka itu seneng banget kalau diajak ke sini itu ngeliatin kambing. Soalnya di rumah kita nggak punya kambing. Pokoknya kalau Mas Azam dan Adek Waldan diajak nginep sini itu pasti seneng banget. Selain ngeliatin kambing, di sini juga mereka itu puas main karena area mainnya itu luas, dan juga ada teman Mas Azam yang tinggal di sini. Karena juga udah anggap dari tadi pakai masker terus, ini saya buka masker supaya menghirup udara segar. Sambil diskusi sama Pak suami, berhubung mbahnya nggak ada, jadi rencananya kita mau kemana lagi. Dan kayaknya sekian dulu video saya hari ini. Thank you for watching and see you the next video. Bye bye.